Halo semua, di video kali ini aku tuh mau cerita tentang film yang judulnya ini The Best Pop. Nah, film ini menceritakan tentang satu pasangan suami istri yang mereka ini menemukan sebuah teko ajaib nih. Nah, teko ini setiap mereka merasa kesakitan, teko ini akan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jadi cerita ini ada seorang pria yang namanya ini John. Nah, John ini kerja di perusahaan kayak jual alat-alat gitu lewat telepon. Nah, di hari John kerja, dia ini udah nggak pas nih, kerjaannya itu udah nggak bagus. Sedangkan bosnya ini merepet sama dia kalau dia sudah beberapa hari kerjaannya nggak bagus. Jadi si Johnny punya istri, yang istrinya ini cantik banget, namanya Alice. Nah, Alice ini dia sedang cari pekerjaan, lagi wawancara nih sama perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi kondisi ekonomi mereka ini lagi sulit, tapi dalam kesulitan mereka ini tetap saling mencintai satu sama lain. Nah, selesai pulang dari perusahaan kerjanya si John ini dibilang sama Alice kalau dia nih dapat undangan pesta dari temen lamanya nih. Dan malamnya mereka nih pergi ke pesta temennya. Di situ mereka seneng-seneng aja, nggak kepikiran sama keadaan ekonomi mereka. Selesai dari pesta temennya mereka nih pulang. Nah, pas jalan pulang mereka ini kecelakaan. Ya untungnya kecelakaan mereka nih nggak terlalu parah ya. Mereka nih baik-baik saja. Nah, pas si John lagi berbicara sama polisi, Alice nih dari kejauhan ngeliat ada seorang nenek tua yang lagi mungut teko yang cantik. Spontan si Alice nih langsung berlari ke arah toko nenek tua ini. Sampai di toko itu, dia kayak ngeliat barang-barang antik yang ada di toko si nenek tua ini. Dia masuk, dia seperti ngeliat barang-barang antik lainnya, tapi dia terpikat dengan sebuah teko yang sangat cantik tadi yang dibungkus oleh nenek tua tadi. Nah, di situ dia langsung mengambil teko yang sangat cantik tadi. Dia tuh ngambil langsung bawa lari keluar. Di situ dia langsung nyamperin si John, langsung bilang sama si John, "John, ayo cepet kita dupin mobil langsung berangkat terus, langsung pergi." Di situ si John agak bingung kenapa si Alice nih tiba-tiba langsung ajak pergi gitu. Pas di perjalanan mereka pulang, si Alice nih ngeluarin teko yang dia ambil di toko nenek tua tadi. Spontan si Josh kaget, kenapa si Alice menyuri teko yang ada di toko nenek tua tadi. Ya, si Josh tanya, "Kenapa kamu mengambil teko itu? Kenapa kamu menyurinya?" Kata si Alice, "Ya aku tertarik sama si teko ini, karena tekonya yang sangat cantik." Keesokan harinya, seperti biasa hari-hari mereka, yang si John berangkat kerja ke perusahaannya, dan si Alice sedang bersiap-siap untuk wawancara pekerjaan dia yang berikutnya. Nah, pas si Alice lagi siap-siap kayak lagi nyetok rambut gitu, tiba-tiba cetokan itu kena kepalanya. Dan tiba-tiba si teko ini bergerak. Spontan si Alice nih ngeliat ke arah si teko ajaib ini. Dia ngeliat tiba-tiba si teko ini mengeluarkan uang. Di situ dia shock, kok bisa mengeluarkan uang. Nah, dia ini kan kayak memastikan lagi nih, seperti kayak sepak meja, sepak bangku. Nah, spontan si teko ini mengeluarkan uang lagi nih. Dan si John di perusahaannya dia nih lagi bermasalah nih karena pekerjaannya nih nggak bagus nih. Si bosnya pun manggil dia ke ruang si bos. Di situ si John ini dipecat sama bosnya karena udah berminggu-minggu pekerjaannya ini nggak bagus. Nah, si John ini pulang ke rumah nih. Dia ngeliat rumahnya beracak-acakan dan ada tetesan darah. Di situ dia kayak mengira mungkin ada maling nih yang masuk ke rumahnya. Dan di situ dia pun spontan tuh nyari si Alice, yang si Alice ini berada di dalam kamar. Dia ngeliat si Alice ini kepalanya itu berdarah, dan dia bilang nih sama si Alice, mungkin ada maling nih yang masuk ke rumah si John dan Alice. Tapi si John juga ingat ngapain maling masuk ke rumahnya, karena di rumahnya nggak ada barang berharga. Di sini pun Josh bilang sama si Alice kalau dia nih habis dipecat dari perusahaannya nih. Si Alice nih reaksinya kayak nggak kenapa-napa, kayak
reaksinya pun kayak santai aja, kayak nggak ada marah-marah, kok bisa sih kamu dipecat, ini itu nggak ada. Malah si Alice nih cerita tentang tekoh ajaib yang mereka ambil kemarin nih. Si Alice bilang sama si John kalau tekoh ini mengeluarkan uang. Spontan si Alice ini menampar si John, dan tiba-tiba si tekoh ajaib ini mengeluarkan uang nih. Nah, di sini si John nggak percaya, mungkin si Alice mungkin yang masukin uangnya nih. Dan si Alice menampar si John untuk kedua kalinya. Dan tekoh itu pun mengeluarkan uang yang banyak nih. Nah, di sini si John ini mikir, kalau tekoh ini betul-betul mengeluarkan uang. Nah, di sini pun si Alice tergoda sama tekoh ajaib ini. Dia pun tahu kalau semakin besar kesakitannya, semakin banyak mengeluarkan uang. Nah, di sini John khawatir kalau tekoh ajaib ini akan bahaya bagi keluarga mereka. Dan si John ini berniat untuk mengembalikan tekoh ajaib ini ke sosok nenek tua yang kemarin nih. Dan di situ pun si Alice lagi tidur. Si John ini pun diam-diam membawa tekoh ajaib ini untuk dikembalikan ke teko nenek tua kemarin. Sampainya si John di toko nenek tua kemarin, toko tersebut tutup, guys. Nah, di sini John sadar mungkin teko ajaib ini perlu untuk keluarganya nih. Dan di situ si John ini lalu pulang ke rumah. Sampainya di rumah, si John ini buat kesepakatan sama si Alice. Dia bilang sama si Alice kalau si Alice ini uangnya udah cukup, udah puas, kita tuh bakal kembalikan si teko ajaib ini ke nenek tua kemarin. Dan di situ si Alice kayak iyain aja gitu. Nah, abis buat kesepakatannya di situ, mereka nih kayak pergi waxing, tato, cabut gigi. Nah, spontan kan tekoh ajaib itu mengeluarkan uang. Selesai mereka dari buat tato, waxing, cabut gigi, mereka tuh lalu pulang. Sampainya di rumah, mereka nih kayak lagi santai-santai gitu. Pas mereka santai, ada seseorang pria lagi ngetuk pintu rumah mereka. Pas si John buka, ada seorang pria nih yang mereka ngaku-ngaku kalau mereka tuh cucu nenek yang memiliki tekoh ajaib ini nih. Spontan, dua pria itu menonjok si John berkali-kali sampai si John itu berlumuran darah di kepalanya. Nah, setiap ada yang merasa kesakitan, si tekoh ini kan akan mengeluarkan uang nih. Di saat itu pun tekoh ini mengeluarkan uang. Spontan si Alice itu mengambil uang itu untuk dikasihkan ke dua orang pria ini nih. Di sini si Alice nih sambil ngasih uangnya ke dua orang pria itu, si Alice nih bilang kalau tekoh itu udah nggak ada lagi, udah mereka taruh di museum nih. Nah, abis mereka ambil uang, mereka tuh lalu pergi. Di situ pun Alice dan John nih makin penasaran sama tekoh ajaib ini, guys. Mereka tuh pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang si tekoh ajaib ini. Di sini Alice dapat buku yang menjelaskan tentang si tekoh ajaib ini, guys. Di sini Alice lihat kalau si tekoh ajaib ini sangat berbahaya, bisa membawa kematian, guys. Nah, di situ si Alice merobek bagian yang ada tertulis kematiannya. Di situ spontan si Alice ini menyembunyikan kertas itu, guys, supaya suaminya nggak lihat dan nggak takut nih. Nah, setelah pulang dari perpustakaan, mereka tuh langsung pergi ke penjualan mobil, guys. Di situ mereka kayak seneng-seneng beli mobil, terus beli perhiasan dan happy gitu. Nah, dan keesokan harinya nih, mereka nih mengadakan invitasi syukuran di rumah baru mereka. Mereka nih mengundang teman-teman mereka yang dulunya mengejek-ngejek mereka. Nah, saat pesta berlanjut, ada yang ngetok pintu rumah mereka, guys. Pas dibuka, inilah seorang pria yang namanya Dr. Ling. Dr. Ling ini lagi mencari sebuah tekoh ajaib nih. Di sini si Alice bilang kalau tekoh tuh udah nggak ada lagi, udah mereka taruh di museum. Nah, di sini Dr. Ling jelaskan kalau tekoh itu sangat berbahaya yang siapapun memilikinya. Warga Dr. Ling ini pun udah berusaha untuk mencari tekoh ajaib ini untuk disingkirkan, guys. Nah, di situ pun Alice sama John kayak iyain aja ya, dan nggak mikirin keadaan buruknya, guys. Langsung ditutup pintunya dan mereka lanjut pesta syukuran nih.
Dan keesokan malam harinya guys, ada seorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Pas dibuka, ini adalah teman si John, teman lama si John nih, lagi mabuk dia. Di sini temennya masuk ke rumah si John dan bilang, kok bisa sih kalian bisa kayak ini dan tiba-tiba mendadak kaya, sedangkan si Alice ini sedang memegang teko ajaib. Di situ spontan si temen Josh ini mengambil teko ajaib itu dari tangan Alice, dibawa keluar nih guys, dan digiling pakai mobil. Di situ Alice panik dong, langsung berlari untuk mengambil teko ajaib itu lagi. Pas Alice memeriksanya, teko ajaib itu untung aja nggak ada lecet guys, tetap baik-baik saja. Nah, di situ John sama Alice makin penasaran nih sama teko ajaib. Dan malam itu juga John sama Alice langsung pergi ke rumah Dr. Lin untuk mencari tahu tentang si teko ajaib ini guys. Sampai di rumah Dr. Lin ini menjelaskan sama mereka kalau si teko ajaib ini sudah berpindah-pindah pemiliknya guys, seperti kayak raja, bangsawan, dan lain-lainnya. Nah, di situ pun Dr. Lim bilang lagi nih sama mereka kalau teko ajaib itu sangat berbahaya, bisa membawa kematian. Di situ Alice nggak siap kalau teko ajaibnya itu diambil dari dia, karena dia masih belum puas nih guys untuk mendapatkan uang dari teko ajaib ini. Malam itu juga selesai dari rumah Dr. Ling, si Alice sama si Jenny langsung pulang ke rumah. Dan tengah malamnya mereka kedatangan dua orang pria yang kemarin guys. Di situ kedua orang pria ini mengambil semua uang mereka yang ada di rumah itu. Di situ pun Alice sama John cuman bengong dan shock liatnya. Di situ si kedua orang pria ini pun menjelaskan sama mereka kalau kami itu tujuannya nggak perlu sama teko ajaib itu. Kami yang memerlukan adalah uang. Di situ mereka mengambil semua uang Josh dan Alice langsung pergi. Di situ pun Alice agak kecewa dan sedih. Di sini John mencoba untuk menenangkan Alice. Di situ pun Alice udah menangis nih guys, karena nggak rela kalau uangnya tuh diambil sama kedua orang pria itu. Dan keesokan harinya, si Alice nih lagi duduk di pinggir jalan nih. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain skateboard. Dia nih terjatuh. Nah, di sini kan si Alice lagi duduk nih di pinggir jalan. Seketika si teko ajaib yang sama si Alice ini mengeluarkan uang. Di situ pun si Alice sadar, gak meski dia yang tersakiti, tapi orang lain juga bisa tersakiti dan menghasilkan uang nih. Di situ Alice tuh langsung pergi pulang ke rumah, terus mengajak John untuk pergi kayak nonton petinju, lihat orang melahirkan, lihat orang buat tato. Di situ pun semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh teko ajaib ini guys. Nah, selesai pulang dari petinju, lihat orang bertato, lihat orang melahirkan. Pas di jalan perjalanan pulang, si Alice ini sengaja buat nabrak orang nih, supaya si teko ajaib ini mengeluarkan uang yang sangat banyak. Tapi untungnya, si John ini spontan menarik setir mobilnya supaya nggak mengenai orang yang ditabrak itu. Untungnya pun orang itu nggak ketabrak. Nah, di situ pun si Alice ini pun udah gila nih sama harta. Di situ pun si Alice ngata-ngatain si John. Dan tiba-tiba si teko ajaib ini mengeluarkan uang. Di situ pun mereka sadar kalau hati yang saling tersakiti satu sama lain bakalan keluar uang di teko ajaib itu. Nah, di situ pun Alice punya ide nih, ngapain rumah tangga mereka yang hancur kalau bisa rumah tangga orang lain pun tersakiti bisa mengeluarkan uang di teko ajaib itu. Nah, mereka nih langsung pergi ke rumah tetangga mereka yang orangnya tuh cukup sombong. Sampai di situ mereka ngebuat keluarga mereka nih saling tersakiti. Spontan pun si teko ajaib itu mengeluarkan uang nih. Selesai dari situ, mereka tuh langsung pulang. Si John ini pun bilang ke istri si bos kalau si bos ini selingkuh. Selingkuhnya pun itu sama cowok. Di situ seketika si teko ajaib ini mengeluarkan uang lagi nih guys. Nah, di situ pun Josh bilang sama Alice kalau kita udahan aja nih ngeluarin uang di teko ajaib. Si Johnny bilang sama Alice buat kita ngembaliki si
tekoh ajaib ini ke tokoh nenek yang kemarin. Situ pun si Alice nggak mau dengar pembicaraan si Josh. Si Alice nih punya ide nih buat ngebunuh penjahat yang ada di dekat rumahnya nih. Kata si Alice, kan nggak ada salahnya kalau kita membunuh orang jahat itu. Nah, malamnya itu John sama Alice langsung menyulik si penjahat itu dan mereka bawa ke tengah hutan. Di situ Alice dan si John lagi menggali tanah buat memasuki si penjahat tadi nih. Saat lagi penggalian, si John ini sadar nih, semiskin-miskinnya dia tuh gak mau nih buat cari uang dengan cara membunuh penjahat. Di situ aksi mereka pun gak terjadi guys. Yang niatnya mau bunuh si penjahat, tapi ini gak jadi karena dibilang sama si John, semiskin-miskinnya kita tuh gak boleh membunuh orang lain. Nah, pulangnya dari penggalian di situ, mereka ini langsung pulang ke rumah nih guys. Nah, di sini John ini menemukan kertas yang dirobek sama Alice di perpustakaan kemarin guys. Dan di situ juga si John ini sadar kalau si tekoh ajaib itu membawa kematian guys. Di situ pun spontan ada si Alice yang ngeliat si John ini lagi ngebaca surat kertas yang kemarin dirobek sama Alice. Yang si John ini, dia nih lagi duduk di jendela guys. Si John ini bilang, kamu lebih mementingkan tekoh itu daripada hubungan kita. Di situ pun spontan si John ini langsung menjatuhkan dirinya nih ke bawah. Dan si Alice pun berteriak, "John!" dia panggil. Lalu di situ Alice langsung turun, langsung keluar ngeliat keadaan si John. Di situ John kayak nggak sadar. Di situ pun si Alice bilang, John bangun. Aku nggak akan ngelakui si tekoh ajaib ini. Aku akan berhenti menggunakan tekoh ajaib ini. Aku akan mengembalikan dia ke Dr. Ling. Di situ pun mereka sadar semenjak ada tekoh ajaib itu hubungan mereka tuh retak. Dan keesokan harinya si Alice sama si John langsung membawa tekoh ajaib ini ke rumah Dr. Ling. Di situ pun mereka mengasihnya sama Dr. Ling. Dan beberapa bulan kemudian si Alice ini lagi hamil nih. Dan hubungan mereka pun makin membaik. Di sini pun keadaan si tekoh ajaib itu udah dibuang ke tengah laut nih sama Dr. Ling, supaya nggak ada lagi nih orang yang bisa menggunakan tekoh ajaib ini.